Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba hudan lil-muttaqin. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencintai kita. Kita husnuzan kepada Allah bahwa Allah mencintai kita. Mana buktinya Allah mencintai kita? Kita hadir untuk ruku dan untuk sujud dan dilanjutkan dengan mengkaji Al-Quran. Ini adalah salah satu bukti Allah menyayangi kita, yang patut kita jadikan sebagai program ke depan. Bagaimana supaya kita dapat meraih nikmat bertemu dengan Allah di akhirat. Kalau bapak dan ibu punya pengalaman bertemu dengan orang yang dicintai sekian lama tidak bertemu, pas bertemu bagaimana nikmatnya. Itu bagian kecil dari nikmat cinta dan nikmat sayang. Bagaimana kalau kita bertemu dengan sumbernya kecintaan, sumbernya kesayangan, sumbernya keindahan, sumbernya kemuliaan. Subhanallah. Dan itu akan dicapai kalau kita beriman kepada yang disebut dengan ghaib. Dan ghaib itu yang tidak terlihat dengan mata tapi pasti ada. Dan yang maha ghaib adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua yang ghaib wajib kita imani, ya. Makanya kalau terjemahan Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Enggak semua yang gaib kita imani. Iblis gaib enggak? Iman? Boro-boro beriman ke iblis, kita mau memusuhi. Jadi yang gaib itu ada yang wajib kita imani karena diperintah oleh Allah. Ada yang tidak sampai kepada diimani yang gaibnya, tapi yang kita imani kegaibannya. Makanya Al-Quran menyebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi, bukan bil ghaibi. Berbeda, ya. Kalau ghaib itu yang gaib, kalau ghaib kegaiban. Dalam bahasa Arab dikenal dengan masdar dan isim fa'il. Jadi kalau bil ghaibi, kegaibannya jin, kegaibannya setan kita imani, tapi bukan beriman kepada setan dan jin. Tapi kegaibannya karena Allah menjelaskan. Bukti kita beriman kepada kegaiban setan, kita berhati-hati selamanya. Jangan sampai tertipu, terpedaya oleh syaitan. Beriman kepada malaikat, perintah dari Allah. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati. Jelas. Amana billahi wa malaikati. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya. Dan kitab, kegaiban kitab, karena kita beriman bahwa nih tulisan Alkitab. Taknya dibaca panjang, ya, tapi tidak pakai alif, kan? Ada apa di balik itu? Kita beriman ini dari Allah. Tulisan Alkitab dibaca panjang tanpa alif, kita beriman ini turun dari Allah. Kita lanjutkan umpamanya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. As-shalah, la dibaca panjang. Biasanya kalau panjang setelah a pakai alif, ma. Nah, gitu kan pakai alif. Ini kok pakai wawu lagi. Kenapa pakai wawu? Padahal dibaca la, tidak sholawuta. Beriman saja sudah. Turun dari Allah. Disampaikan Jibril kepada Rasulullah. Ditulis as-sholata dengan huruf wawu. Adakah yang pakai huruf alif? Ada. Dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina fi shalatihim, itu pakai alif. Alladzina hum an shalatihim, itu pakai alif.
Tapi as-salatu ta'muru ayat 87 surat Hud itu pakai waw. Inna salataka sakanun lahum itu pakai waw. Kullun qad alima salata itu pakai alif. Wah, kok bisa begitu ya? Tulisan salataka salatahum salati ada yang pakai waw, ada yang pakai alif. Kok bisa? Udah beriman. Adakah isyarat di balik tulisan tersebut? Pasti. Cuma saat ini tidak membahas itu dulu. Tapi bagaimana kita memelihara nikmat keimanan kita kepada kegaiban Al-Quran turun dari Jibril kepada Rasul. Kan kita tidak tahu bagaimana Jibril mengajarkan Quran kepada Rasulnya. Apakah Rasulullah duduk di depan Jibril bertahun-tahun sampai tamat 30 juz apa begitu? Enggak. Caranya Rasulullah menerima Al-Quran dari Jibril sekejap saja bisa semuanya juga, karena inilah dari Allah kun fayakun. Dan Rasulullah SAW terkadang menerima surat, menerima ayat dari Allah disampaikan Jibril dengan cara yang sangat beragam. Kadang tertidur, tiba-tiba pas bangun langsung terlihat tulisan Al-Quran dan terbaca semuanya sebagaimana yang diajarkan Allah kepada Rasulullah Jibril. Terkadang Rasulullah sedang duduk, tiba-tiba gemeter kedinginan, selesai langsung terlihat semuanya ayat dan terdengar suaranya dari Jibril. Wah, kok bisa seperti itu? Udah beriman. Bukan wilayah akal, bukan wilayah logika, itu di wilayah keimanan. Kemudian cara yang lain, terkadang suara seperti lonceng, sulit menerimanya, tapi setelahnya berlalu keterima semuanya. Dan dengan teknologi kita diantarkan untuk lebih menguatkan keimanan. Bapak-bapak, ibu-ibu suka mendengar suara bel dari handphone. Suaranya beda-bedanya. Langsung dilihat, oh udah ada kiriman berita dari sekian banyak. Bahkan saya pamanya bisa ngirim teks atau naskah buku ke percetakan 600 halaman cuma sedetik saja. Lebih dari itulah kalau Allah menghendaki untuk disampaikan Al-Quran kepada Rasul. Dan nabi-nabi terdahulu menerima wahyu tidak sampai memerlukan waktu puluhan tahun. Rasulullah sampai 23 tahun. Kenapa? Untuk umat, bukan untuk Rasul. Sedangkan umat-umat terdahulu tidak langsung menerima ayat per ayat, surat per surat, tapi langsung disampaikan oleh nabinya. Nabi Isa umpamanya sejak baru lahir dia sudah menyatakan, Inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku hamba Allah, aku nabi, aku diberi kitab, aku diperintah salat, aku diperintah zakat, aku diperintah berbuat baik kepada ibuku. Itu surat Maryam menjelaskan tentang bagaimana Isa pas waktu lahir sudah mengatakan aku seorang nabi. Kalau Nabi Muhammad 39 tahun belum, 40 tahun kurang 1 bulan belum, udah 40 tahun baru beliau dibangkitkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat keimanan kita kepada yang gaib sangat luas maknanya. Dan kita ingin sekarang merasakan nikmat iman kepada yang gaib yang menjadi motivasi buat beramal. Tidak sekedar iman, tapi tidak terbukti. Iman itu apa artinya? Beda dengan percaya. Dalam bahasa Arab, kalau percaya bukan iman, tapi thiqah bahasa Arabnya itu. Dalam istilah ilmu hadis, ini perawi ini thiqah. Banyak thiqat, itu thiqah percaya. Kalau beriman itu kepercayaan yang ditindaklanjuti dengan perbuatan yang mengamankan diri dari berbagai bahaya. Makanya amina ya'manu amana yu'minu iman. Iman itu adalah mengamankan diri. Dan untuk lebih terasa nikmatnya iman kepada yang gaib,
Saya ingin mengajak diri saya dan para jamaah untuk mengkaji surat Al-Baqarah ayat 25. Ini di antara bapak dan ibu ada yang sudah punya bukunya ya. Ada juga yang belum. Saya baca saat ini, mungkin ada yang belum sempat baca, baru dapat saja bukunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Wabashir, dan kasih kabar gembira, sampaikan berita gembira kepada siapa? Alladzina amanu, kepada orang yang beriman, yang telah meraih nikmat iman. Dari mana dapat iman? Dari Allah, bukan dari orang tua, bukan hasil beli dari pasar, tapi dari Allah langsung. Dan Allah milik kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, termasuk yang meraih nikmat iman. Banyak orang yang cerdas, yang pintar tidak mendapatkan nikmat iman. Banyak orang yang kaya raya tidak mendapatkan nikmat iman. Banyak orang yang sehat selalu tidak mendapatkan nikmat iman. Kesehatan, kekayaan, kepintaran tidak punya arti kalau tidak pakai iman. Alhamdulillah kita meraih nikmat iman, dan kita beriman akan adanya hari akhirat. Wa amilus shalihat, karena kita beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, maka keimanan terbukti dalam kehidupan sehari-hari dalam amal saleh. Wa amilus shalihat. As-shalihat, lagi-lagi tadi sudah saya sampaikan tentang kita beriman kepada turunnya Al-Quran, tulisan dan bacaan. Mari kita perhatikan tulisan as-shalihat. So, panjang kan? Ha juga panjang, tapi tidak pakai alif. Ada apa di balik itu? Beriman pertama-tama. Ini adalah tulisan yang diajarkan Jibril kepada Rasul, diajarkan Rasul kepada para sahabat. Tapi kan Nabi Muhammad tidak pandai baca, tidak pandai tulis. Bukan tidak pandai baca, tidak pandai tulis, tidak pernah belajar membaca kepada manusia. Tidak pernah belajar menulis kepada manusia. Oleh Allah dikosongkan informasi dari berbagai sumber selain dari Allah Subhanahu wa taala oleh Jibril, agar Allah masukkan ke dalam qalbu Rasul, akal Rasul, jasad Rasul, ilmu langsung dari Allah, baik ilmu baca ataupun ilmu tulis. Oleh karena itu beliaulah guru pertama membaca wahyu ini, dan beliau pula guru pertama menulis wahyu ini. Umumnya orang berkata, ya bacaan dari Allah, dari Rasul, dari Jibril, dari Allah, tulisan dari sahabat. Terus kalau tulisan dari sahabat, tulisan tadi, tulisan alif lam mim, kita tahu semuanya bahwa ini adalah dari alif lam mim. Dari mana nih kok tulisan alif lam mim kayak begini ya? Kalau Rasul membaca dan ditulis sahabat sesuai dengan yang terdengar sahabat dari Rasulullah, tentunya alif 3 huruf, lam 3 huruf, mim 3 huruf, 9 huruf perlu untuk tulisan alif lam mim. Lanjutan tadi, dzalikal kitabu, al-kitabu, kenapa tidak pakai alif? Itulah dari Rasulnya begitu, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu kita beriman kepada yang gaib, iman kepada yang Allah turunkan berupa Al-Quran, segala-galanya kita imani. Termasuk tulisan huruf ini kita imani begini. As-shalihat muncul sekarang pertanyaan, kenapa as-shalihat ditulis tanpa huruf alif? Ini saya uraikan dalam hal ini, mungkin boleh jadi bapak dan ibu cari sumbernya dari mana. Memang saya juga terus terang tanpa sumber gitu. Ya kalau salah mudah-mudahan Allah mengampuni.
Kalau benar itu taufik dari Allah. Kita bahas makna as-salihat. Tapi sebelum, nah ini ada 6 kata dalam satu ayat yang tulisannya tidak seperti yang dikenal oleh orang Arab. Kalau Rasul belajar dari orang Arab, tentunya tulisan as-salihat seperti ini. So ada alifnya, ha ada alifnya. Jannat tentunya ada alif. Al-anhar, mutasyabih, azwaj, khalidun. 6 kata dalam satu ayat dengan tulisan yang berbeda dari bacaan. Kita beriman, inilah yang turun dari Allah. Makanya Al-Quran menyebutkan yang turun dari Allah bukan cuma bacaannya saja. Bacaan firman Allah, inna anzalnahu qur'anan arabiyya, kami turunkan kepadanya Quran berbahasa bacaan Arabiyya. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Jelas kami turunkan kepada engkau Quran secara bertahap. Quran itu bacaan. Kalau tulisan, surat Ali Imran menyebutkan nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Kami turunkan kepada engkau Alkitab ini dengan hak. Surat Ali Imran, ya, kita perhatikan. Ini jelas sekali. Nazzal 'alaikal kitaba bil haqq. Dalam surat Ali Imran ayat 7, walladzi anzala 'alaikal kitaba bil haqq. Dialah yang menurunkan kepadamu al-kitab. Kitab itu tulisan. Tulisan wahyu, kitab namanya. Bacaan wahyu, Quran namanya. Turun dari Allah melalui Jibril kepada Rasul, bacaan dan tulisan. Ya, boleh jadi keterangan ini mungkin agak dipandang baru. Tapi dalilnya sama dari dulu, nggak ada perbedaan. Hanya tidak dipahami seperti itu. Bahkan terjemahan dzalikal kitabu dalam bahasa Indonesia yang sudah beredar di mana-mana, termasuk yang disimpan di rak-rak Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dari bahasa Indonesia dikirim, dzalikal kitabu diartikan kitab Al-Quran ini. Saya lebih cenderung terjemahannya adalah itulah Alkitab. Dzalikal kitab, itulah Alkitab. Itulah tulisan wahyu, berbeda dengan tulisan biasa. Jadi ada 6 kata: as-salihat, jannat, al-anhar, mutasyabih, azwaj, khalidun. Tulisannya beda dengan bacaan, demikian kita imani sudah. Tapi kan ada tanda bacanya tuh. Nah, ini kan ada cekurang di Jabar Nangtung. Jabar Nangtung, Bandung, Jabar. Kalau di Surabaya enggak Jabar lagi. Ya. Ini bukan huruf. Tanda baca so panjang, ha panjang, bukan huruf. Tidak ada dari Rasulnya. Dari sahabat pun tidak ada. Zaman tabi'in pun belum ada. Tanda baca belakangan dan berkembang terus. Zaman Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ahli bahasa, dia memberi tanda baca dengan titik. Titik merah, titik ini, titik itu untuk A, untuk I, untuk U. Bagaimana kalau gitu tertukar dong dengan huruf? Titik nun dengan ba, dengan ya, dengan ta. Waktu itu belum ada titiknya. Oh, luar biasa lagi tuh. Iya, zaman dulu tulisan Al-Quran tanpa titik, tanpa harokat. Berarti orang Arab itu pintar-pintar. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelompok masyarakat yang cerdas, yang kuat hafalan, sehingga Al-Quran 30 juz. Yang pertama menghafal tentu orang Arab.
sesudah Rasulullah SAW masyarakat Arab. Dan sampai saat ini banyak yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan nikmat hafal Al-Quran, dan ini adalah merupakan bukti mukjizat Al-Quran, satu-satunya kitab sampai 600 halaman dihafal dari awal sampai akhir. Ada kitab yang lain yang dihafal, entah kitab suci, entah kitab yang tidak suci. Ada kitab yang tidak suci, karya manusia 100 halaman saja dihafal enggak? Ini karya para tokoh gitulah bahasa Indonesia. Yang ada justru yang mendukung untuk memahami Quran banyak dihafal. Seperti kitab-kitab Nahwu dihafal itu, Alfiyah Ibnu Malik, atau kitab yang membaca, yang menerangkan tentang ilmu tajwid. Ada Lamiyatus Syatibiyah, ada Ad-Durratul Mudiyah. Itu dihafal juga, 1000 bait dihafal untuk Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Ya, kalau begitu tulisan As-Shalihat dibaca panjang soalnya pada tanpa alif ada apa? Demikian juga Jannat, Al-Anhar, Mutasyabih, Azwaj, Khalidun. Ya, kalau sempat dibahas hari ini semuanya alhamdulillah. Kalau enggak ya mohon maaf, mungkin enggak sempat semuanya dibahas nih. Sebahagian sajalah. Sebelum sampai kepada pembahasan kata per kata dari 6, kita perhatikan dulu terjemah yang ada. Basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang dimaksud orang-orang beriman dan beramal saleh, bapak-bapak atau ibu-ibu? Kok ada pertanyaan begitu? Untuk lebih mendalam pemahaman berikutnya, pasti semuanya meyakini yang dimaksud dengan amanu laki-laki perempuan, pasti. Kita lanjutkan. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini terjemah yang sudah tersebar sejak dahulu sampai saat ini, dan ini yang saya ambil terjemah Kemenag revisi terakhir 2019 yang di launching pada 2020, September 2020 launchingnya. Terjemahan tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya, mengalir sungai. Di mana tadi? Tajri surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang mengalir itu sungai apa air? Air yang mengalir. Gak ada sungai mengalir. Tapi karena memang kalimat mengalir untuk sungai sudah gak ada masalah, dipahami semuanya. Oh, mengalir. Di dalam ayat tidak ditemukan kata air. Yang ada sungai tajri. Tajri itu berjalan, berjalan cepat, bahkan lari. Jadi kalau kita perhatikan kata per kata dari ayat ini, bahwa yang berjalan itu sungai, bukan air. Ya kan? Beriman saja sudah begitu. Sebab kalau air yang mengalir di dalam sungai, bahasa Arabnya adalah tajril miyahu fil anhari min tahtiha. Berjalan air di dalam sungai yang berada di bawah surga. Al-Quran tidak menyebut begitu. Tajri min tahtihal anhar, tajri berjalan cepat atau lari, min tahtiha dari sebagian bawah surga. Al-anharu sungai, sungai yang berlarian. Saya nggak ngerti mana ada sungai yang berlarian. Ini bukan mengerti iman kepada yang gaib. Kita bicara iman kepada kegaiban ya. Beriman saja sudah. Jadi sungai berjalan.
Kalau kita pahami apa adanya dari bahasa Al-Quran ini, berarti kita harus beriman bahwa nanti di akhirat sungai itu berjalan di bawah surga. Buat apa berjalan sungai? Mana ada sungai berjalan? Ya di dunia nggak ada. Kalau Allah di akhirat menghendaki demikian, kita beriman. Maksudnya apa? Ibu-ibu berada di atas surga, yang di surga yang di bawahnya ada sungai-sungai madu. Bapak-bapak sedang berada di surga yang di bawahnya ada sungai-sungai susu. Kata si ibu, tukeran Pak, aku mah dari dulu juga nggak biasa pakai madu-maduan, nggak mau madu, nggak mau dimadu, tiba-tiba oke. Nah, susu siniin madu buat bapak sekarang. Gak perlu pakai kerja jalan mengambil air dari sana. Sungai datang langsung dengan cepat. Allahu Akbar. Wah, memang gak kebayang, gak bisa dibayangin. Rasul bersabda, "Mala 'ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar." Tak pernah tersirat di benak, tak pernah terlihat dengan mata, tak pernah terdengar dengan telinga kita. Semua yang ada di surga enggak ada di dunia. Makanya beriman namanya juga. Beriman kepada yang gaib. Allahu Akbar, sangat penting nih dikaji lebih dalam ayat ini. Buat jamaah seperti ini, subuh-subuh sudah ke masjid, tanda bukti ini sedang berjuang menjadi muttaqin, menjadi orang yang taat. Kalau buat yang di jalan-jalan yang tidak mau ibadah atau masih maksiat, kasih banyak peringatan buat mereka. Tapi kalau yang seperti ini harus sering dikasih kabar gembira biar semakin semangat ibadahnya, semakin nikmat khusyuknya, semakin tentram dengan ruku dan sujudnya. Ya, makanya saya terangkan di sini, tajri min tahtiyal anharu, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tajri, mengalir, adalah kata kerja yang tepat digunakan untuk gerakan air. Namun di sini pelakunya adalah sungai. Tanpa disebut air, maka semua orang akan memahami bahwa yang mengalir adalah air di dalam sungai. Namun perlu menjadi perhatian, mengapa kata tajri dihubungkan pada sungai bukan pada air? Padahal akan lebih mudah dimaknai jika redaksi berbunyi tajril miyahu fil anhari min tahtiha. Itu bukan bahasa Quran, bahasa saya itu. Mengalir air dalam sungai-sungai di bawahnya. Dengan dihubungkannya kata kerja mengalir ke sungai, apakah benar-benar sungai berlari? Kan tajri itu berlari. Tajri juga bermakna lari. Apakah ayat ini menjelaskan bahwa sungai-sungai berlari melayani para penghuni surga untuk memberikan minuman sesuai dengan tugasnya masing-masing? Artinya sungai bertugas. Sungai bertugas melayani bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena isi sungainya pun berbeda-beda. Ya, isi sungai berbeda-beda. Ada sungai yang berisi air bersih, susu, madu, dan khamr. Itu tercantum dalam surat Muhammad. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. 4. Ada air bersih mimma'in ghairi asin, air yang tidak pernah tercemar dengan apapun. Kemudian labanin lam yataghayyar ta'muhu, dan ada juga sungai-sungai yang isinya susu. Susunya bukan susu kayak di kita. Susu di kita kan kalau diperas pagi-pagi disimpan di luar tanpa pakai kulkas, mungkin sore-sore tidak layak diminum lagi ya. Udah basi. Ini susu di surga tanpa proses sapi.
Kalau di dunia kan sapi makan rumput, rumputnya nggak dicuci dulu ya, enggaknya. Kotor itu rumput dimakan oleh sapi. Pakai gigi yang tidak pernah gosok gigi lagi. Aduh, udah dikunyah, hancur, masuk ke perut, disambut oleh darah, keluarlah susu. Al-Quran menyebutkan min baini farthi wa damin labanan khalisan sa'ilan lisyaribin. Antara farthin itu adalah makanan yang dikunyah, rumput yang dikunyah masuk ke dalam, wadamin ada darah menyambut, bersatulah, keluarlah air bersih putih. Allahu Akbar. Di dunia sudah kita lihat, kita buktikan seperti itu. Apa susahnya bagi Allah menciptakan sungai-sungai begitu banyak, dan isinya adalah ada susu, ada air bersih, ada madu. Kemudian ada khamar lagi, wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Banyak sungai yang isinya khamar. Khamar itu apa? Di kita istilahnya minuman keras. Itu istilah terjemahan bahasa Indonesia untuk dunia. Khamr untuk akhirat enggak dikatakan minuman keras, tapi minuman yang membuat segar, yang membuat kuat, yang membuat semakin semangat berkomunikasi dengan sesama. Jadi tidak diharamkan. Ya mana mungkin ada yang diharamkan di surga. Ini surga yang hakiki nanti di akhirat, bukan surga yang ditempati Adam dulu. Emang surga yang ditempati Adam, surga apa itu? Ini iman lagi ya, iman lagi kepada yang gaib nih. Karena surga yang ditempati Adam kan gaib juga kan? Apakah sama surga yang ditempati Adam dengan surga yang Allah sediakan bagi hamba-hamba yang bertakwa secara keseluruhan, termasuk Adam di dalamnya? Saya memahaminya sedikit berbeda dengan pemahaman sebagian orang. Kenapa? Surga yang Allah sediakan bagi muttaqin bebas, tidak ada larangan. Sedangkan surga yang Allah sediakan bagi Adam dulu ada larangan, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Surga yang Allah sediakan bagi hamba yang bertakwa, bila sudah masuk orang ke dalamnya enggak akan keluar lagi, khalidina fiha abada. Adam keluar. Surga yang Allah sediakan bagi hamba yang bertakwa, la tasma'u fiha lagwan wa la ta'sima illa qilan salaman salama. Tidak ada kata-kata yang tidak berguna, tidak ada kata-kata yang menyakitkan. Semuanya enak, semuanya nikmat, semuanya adalah bahagia. Sementara surga yang ditempati Adam dulu, ada masuk iblis ke situ menggoda. Dan surga yang Allah sediakan bagi hamba yang bertakwa namanya gaudil muttaqin, buat yang takwa semuanya, mana mungkin iblis masuk? Banyak perbedaan ya. Ini juga iman lagi kepada yang gaib nih. Kegaiban surga yang ditempati Adam dengan kegaiban surga yang disediakan bagi hamba yang bertakwa, nanti termasuk para nabi dan termasuk Adam semuanya. Semoga Allah pertemukan kita dengan para nabi di akhirat. Dengan adanya kata lari disematkan kepada sungai, maka kehidupan di surga benar-benar tidak pernah dan tidak akan pernah terbayangkan. Makanya iman bukan bayangan, bukan pemahaman, tapi beriman. Tentu bukan hanya keadaan sungai, akan tapi semua kehidupan akhirat bukan untuk dibayangkan, akan tapi untuk diimani. Gaib semuanya itu. Mungkin di antara saudara pembaca yang mendalami ilmu balaghah, ilmu balaghah itu ilmu sastra, ilmu seni bahasa Arab, ada yang mengatakan bahwa susunan kalimat tersebut adalah majaz aqli. Istilah ilmu balaghah disebut majaz aqli. Majaz itu majaz melewati batas, tapi dipahami oleh akal. Kata majaz tidak tepat digunakan untuk menghukumi susunan kalimat dalam Al-Quran. Itu untuk manusia lah. Sebab ilmu balaghah tersusun untuk memahami Al-Quran.
bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Al-Quran beredar, dibaca, dipahami, dijiwai sebelum lahir ilmu balaghah sebagai satu disiplin ilmu ya. Kalaulah ada yang mendukung untuk mengatakan majaz, maka sangat penting untuk digali rahasia di balik majaz tersebut. Oh iya, para ulama juga menyebutkan itu majaz. Baik, kalau gitu kenapa Allah menggunakan kalimat yang mengandung majaz? Tidak cukup hanya sekedar ini majaz, ini isti'arah. Ini untuk para santri mengenal istilah itu ya. Ketika kita mengkaji Al-Quran, tidak cukup hanya mengetahui istilah dalam bahasa, tapi ada apa di balik itu. Umpamanya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami Allah ke jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Oh, itu bukan arti yang sebenarnya. Ya, kenapa menggunakan kalimat siratal mustaqim? Tidak langsung al-Islam, tidak langsung ilal jannah, ada makna lebih dari sekedar yang dipahami sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Pasangan yang banyak Allah sediakan di surga bagi orang yang beriman. Ini sekilas dulu tentang makna. Di akhir ayat, langsung ke akhir ayat ya, ada kalimat walahum fiha azwajum mutahharah. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Mereka kekal di dalamnya. Ini mereka memperoleh pasangan-pasangan banyak. Bapak-bapak, apa ibu-ibu yang dapat pasangan banyak di surga? Sama. Ini yang saya awali tadi. Dari awal kasih kabar gembira orang yang beriman. Bapak-bapak atau ibu-ibu? Iya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Nanti di surga bapak-bapak disediakan Allah istri yang banyak, ibu-ibu disediakan oleh Allah suami yang banyak. Mau ibu terima suami banyak? Iya, karena Al-Quran berkata begitu. Basyiril ladzina amanu, kasih kabar gembira orang yang beriman, bapak-bapak ataupun ibu-ibu, laki-laki ataupun perempuan. Di akhir ayat, apa itu kabar gembira itu? Banyak yang menunggu di sana. Buat bapak-bapak banyak istrinya, buat ibu-ibu banyak suaminya. Wah, teka hati ayah. Masa ibu-ibu banyak suami, satu aja pusing mikirnya. Capek melayaninya. Di surga tidak ada yang bertugas melayani, semuanya dilayani. Baik bapak ataupun ibu dilayani semuanya. Gak usah ibu-ibu berpikir bagaimana ngatur waktunya buat suami yang ini yang itu yang wah capek. Nggak ada capek di akhirat. Makanya dalam surat Yasin, sudah pada hafal semuanya surat Yasin. Minimal nama Yasinnya hafal. Allah berfirman, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Bagi yang sudah mendapatkan bukunya silakan baca itu. Inna ashabal jannati, sungguhnya sahabat-sahabat jannah. Ashab bentuk banyak dari sahabat. Sahabat-sahabat surga. Kok pakai sahabat? Biasanya juga penghuni-penghuni surga. Iya, itu bahasa yang lebih familiar, penghuni. Tapi Al-Quran menggunakan sahabat, ada makna yang lebih dalam. Kenapa? Sebagaimana persahabatan, kalau lama tidak bertemu, saling merindukan dan tidak mau berpisah, demikianlah penghuni surga tidak mau berpisah dengan surga, surga pun tidak mau berpisah dengan penghuninya. Allahu Akbar. Surga merindukan para penghuninya, dan kalau sudah bertemu enggak mau ditinggal. Makanya Allah gunakan sahabat surga. Bagaimana dengan sahabat neraka? Inna ashaban nar. Oh, sahabat neraka. Iya, neraka hanya punya penghuni, hanya punya sahabat mereka. Makanya tidak mau melepaskan mereka.
Dan apabila penghuni-penghuni neraka mencari sahabat yang lain, dimanapun sahabat mereka adalah neraka semuanya. Gak bisa lepas dari neraka. Allah gunakan sahabat untuk surga membawa kepada keindahan, sahabat untuk neraka menambahkan penderitaan. Belum sampai kepada pembahasan tulisannya, rahasia tulisan ini. Maha suci, muncullah pertanyaan, apakah bagi wanita juga ada bidadara-bidadara di surga yang menunggu mereka? Pertanyaan tersebut tidak akan muncul bila dipahami ayat ini sesuai mana aslinya. Walahum, hum adalah al-mu'minin, nisa'an wa rijalan, rijalan wa nisa'an. Alladzina amanu rijalan wa nisa'an. Orang yang beriman laki-laki perempuan. Kata azwaj tidak dikhususkan untuk wanita bagi kaum pria. Akan tapi juga sebaliknya, yaitu wanita-wanita yang beriman akan mendapat pasangan yang banyak pula dalam surga. Bahkan kalau kita memperhatikan umumnya penggunaan bahasa Arab, azwaj itu bentuk banyak dari zauj. Zauj lebih sering digunakan untuk memberi makna suami. Kalau istri, zaujah. Tapi kalau dalam Al-Quran, zaujah tidak ditemukan. Semuanya azwaj. Termasuk untuk Rasul, ya ayyuhan nabi, qul li azwajik. Wahai Nabi, katakan kepada pasangan-pasanganmu. Azwaj tentu yang dimaksud istri-istri beliau, tapi tidak zaujat. Zaujah itu istri, bahasa Arabnya zaujah, untuk banyak zaujat. Suami bahasa Arabnya zauj, untuk banyak azwaj. Berarti kalau gitu lahum fiha azwajun, bahasa yang lebih dekat bagi ibu-ibu, di sana banyak suami. Karena azwaj biasa diartikan suami-suami. Namun karena kalimat hum itu adalah lebih sering digunakan untuk semuanya, laki-laki perempuan, maka azwaj pun adalah untuk semuanya, baik diartikan suami ataupun istri, boleh-boleh saja. Kata azwaj tidak dikhususkan untuk wanita bagi kaum pria, akan tapi juga sebaliknya bagi wanita yang beriman akan mendapat pasangan yang banyak pula dalam surga. Sekarang masuk ke tadabbur huruf. Dalam ayat ini ditemukan beberapa huruf maftuhah, fathah, a, ya, yang dibaca panjang tanpa huruf alif. As-salihat, jannat, al-anhar, mutasyabih, azwaj, khalidun. Tabel di atas menggambarkan bagian dari hakikat kitabul Quran. Artinya cara penulisan kitab suci Al-Quran, yang berbeda dari cara penulisan buku atau kitab biasa. Kok bisa berbeda? Karena ilmu tulis Al-Quran Rasul terima langsung dari Jibril, dari Allah, bukan hasil belajar. Makanya tetap Rasulullah sampai sekarang gelar Al-Ummi tidak dicabut, tetap Al-Ummi. Dalam surat Al-A'raf kita temukan aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, itu Nabi yang ummi. Ummi untuk masyarakat Arab secara umum, tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Ummi untuk Rasulullah SAW, tidak belajar baca, tidak belajar tulis kepada manusia. Dan ilmu baca, ilmu tulisnya Rasulullah dari Allah langsung. Baik khusus untuk Al-Quran ataupun untuk yang lainnya. Memang ada itu untuk yang lainnya, ada. Pada waktu Rasulullah SAW berada di Hudaybiyah, berangkat bersama para sahabat untuk umrah, nyampe di Hudaybiyah dihadang oleh musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy menghadang Rasulullah. Mereka dekat kepada tempat senjata, ke tempat pasukan. Rasul tidak siap untuk perang, niatnya juga untuk umrah.
bawa kambing, mengenakan kain ihram. Bagaimana bisa perang? Dihadang. Maka akhirnya berdialog, dan Rasulullah adalah politisi ulung, sangat luar biasa. Walaupun beliau tidak mencari kedudukan, tapi kalau berbicara politik sangat luar biasa beliau. Setelahnya ngobrol bincang-bincang dengan tokoh masyarakat Quraisy dari Arab, diwakili oleh Suhail bin Amr. Suhail bin Amr mengajukan usulan, uktub bainana, tulis perjanjian yang kita sepakati bersama. Rasul langsung manggil Ali, ya Ali, uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulis bismillahirrahmanirrahim. Ditulis bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr, hah? Apaan itu? Enggak bisa, enggak bisa. Jangan pakai itu pembukaannya. Ada kalimat Ar-Rahman aku enggak pernah pakai. Biasa sajalah. Yang biasa engkau tulis sebelumnya. Bismikallahumma. Kalimatnya uktub kama kunta taktub. Sebagaimana engkau biasa tulis sebelumnya. Bismikallahumma. Diganti bismillahirrahmanirrahim dengan bismikallahumma. Enggak keberatan Ali menggantinya. Setelahnya diganti bismikallahumma tanpa ahya wa amutnya, baru bangun kok. Dilanjutkan, hadza ma qadha alaihi Muhammadur Rasulullah. Ini adalah perjanjian yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah. Kata Rasulullah membuat Suhail bin Amr dari pihak musyrikin Quraisy kaget lagi. Lah, pakai Rasulullah segala macam. Jangan. Kalau aku mengakui, aku tahu engkau Rasulullah, ngapain aku menghalangi engkau untuk datang ke Ka'bah? Ganti-ganti. Di belakang ramai para sahabat, tidak, jangan diganti, lanjutkan. Gelut-gelut lah guys, Aratriyah yang gelut. Perang aja lah daripada harus ganti. Tetapi Rasulullah dengan tenang menyikapi dua hal yang berlawanan. Para sahabat bersikukuh dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, hadza ma qala Muhammad Rasulullah, jangan diganti. Sementara pihak kafir ganti. Kalau nggak diganti nggak jadi perjanjian. Rasulullah SAW merespon kalimat Suhail bin Amr, wallahi inni Muhammad bin Abdullah wa inni la Rasulullah wa in kadzabtumuni. Kamu bilang tidak tahu tentang aku sebagai Rasul? Bohong, kata Rasulullah. Aku memang Muhammad bin Abdullah. Aku adalah benar-benar Rasulullah. Walaupun kamu mendustakan aku. Kalimatnya mendustakan. Betapa beraninya Rasulullah sebagai pihak yang tidak membawa senjata berhadapan dengan pihak yang pakai senjata, tapi langsung berkata, engkau bohong. Mengatakan tidak tahu bahwa aku Rasulullah. Tapi enggak masalah. Ali ganti. Ganti kata Rasulullah dengan bin Abdullah. Maka Ali berkata, wallahi la amhu Rasulullah abada. Demi Allah, aku tidak akan menghapus lafaz Rasulullah untuk selamanya. Sudah pakai sumpah, sudah pakai selamanya. Wah, serius banget nih Ali nih. Udah deh kalau gitu, kata Rasulullah dalam kalbunya, mungkinnya aku nggak akan maksa. Kalau Ali tidak mau, yang lain juga pasti begitu. Ali saja nggak mau, apalagi yang lain. Sini tulisannya, diambil tulisan yang dipakai nulis oleh Ali bin Abi Thalib tentang perjanjian damai. Alat tulisnya diambil Rasulullah. Fa'akhadhal kitaba fakataba. Ini hadis riwayat Bukhari. Maka Rasulullah mengambil alat tulis yang sedang dipegang oleh Ali, diambil Rasulullah, dan oleh Rasulullah dihapus lafaz Rasulullah, diganti dengan bin Abdullah, dan selanjutnya Rasul yang menulis perjanjian damai di Hudaybiyah itu. Artinya Rasulullah ketika diperlukan untuk menulis, Allah berikan ilmu padanya. Tapi beliau tidak pernah terlihat oleh para sahabat nyatat, takut lupa. Enggak, Rasulullah enggak pernah mencatat.
Tapi Rasulullah langsung diberi oleh Allah kemampuan ingat, dan Al-Quran yang paling banyak beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulisan dan bacaannya, enggak perlu pakai catat. Pernahkah Rasulullah merasa khawatir hilang? Sempat Rasulullah merasa khawatir lupa, dan itu juga skenario dari Allah, karena Allah ingin menurunkan ayat yang berbicara tentang masalah itu. Rasulullah mengulang-ulang bacaan sampai turun ayat. Ini sudah disiapkan ayatnya sebelum Rasulullah merasa khawatir ya. Turunlah ayat, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, yang tadi saya baca ayat rakaat pertama. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Kamu wahai Muhammad gak usah capek-capek menggerak-gerakkan lisan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, karena ingin cepat hafal gak usah. Kami yang akan menjadikan engkau kuat hafalan, memelihara hafalan, dan ingat segala-galanya. Yang penting kau ikuti. Fa idza qara'na fattabi' qur'ana. Bila kami sudah bacakan, ikuti bacaannya. Dan Rasulullah mengikuti bacaan yang disampaikan Jibril dengan sekian banyak ragam bacaan. Nih, nyampe lagi ke masalah lainnya. Al-Quran itu diturunkan dengan sekian banyak bacaan. Mana lihat buku tadi di bawah? Ya. Makanya saya tulis judul buku ini Tafsir 10 Qiraat. Tafsir 10 Qiraat, ini jilid 1 yang sedang saya bahas. Jilid 1 ini Tafsir 10 Qiraat dan Tadabbur surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 41. Ini jilid 1, tidak sampai tamat surat Al-Baqarah, cuma sampai ayat 141. Jilid keduanya baru dituntaskan sampai akhir. Ya alhamdulillah sudah terbit 9 jilid ya buku tentang Al-Quran ini. Dari jilid 1 sampai jilid 8 itu surat Al-Fatihah sampai surat Al-A'raf. Yang 9-nya adalah edisi khusus surat Yasin. Dan sekarang saya dorong panitia segera 9 surat Al-Mulk dicetak, dan surat Al-Duha, surat Al-Fil, surat Al-Kausar dicetak. Tapi belum nih, masih diedit. Ya alhamdulillah Allah berikan kesehatan sehingga bisa melanjutkan nulis buku lagi. Sudah 5:30, mau dilanjut? Dan sekarang mah beda coba, soalnya 5:30 tuh udah kelihatannya. Syuruk jam berapa? Terbit jam 5.23. Oh, sudah terbit ya. Sekarang juga sudah syuruk. 10 menit lagi itu sudah bisa sholat duha. Atau 15 menit lagi bisa sholat duha. Baik, sampai sholat duha saja. Jadi ini satu ayat ini gak akan tuntas dibahas ya. Dan juga sudah saya sampaikan. Panjang nih bahasannya. Jadi ada kitabul Quran, ada qiraatul kitab ya. Quran adalah bacaan yang istimewa. Karena itu ada aturan baca yang tidak dikenal sebelum-sebelumnya. Dan Rasul guru baca pertama untuk para sahabat. Umpamanya, kalau saya membaca surat Al-Baqarah tadi dari ayat yang lebih awal, yang mana nih? Umpamanya saya baca ayat ini nih, yang sangat dekatlah, familiar. Surat Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Satu bacaan. Kedua, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus
Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Masih ada. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu riwayat Warash. Buat yang pendek napas tahu diri aja, nggak usah dipaksain karena ini harus panjang napasnya ini. Dan masih ada lagi, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Harus berhenti tanpa nafas. Alaihum bukan alaihim lagi ya. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Itu adalah riwayat Khalaf dari Hamzah. Al-Quran, bacaan dari Rasul, dari Jibril, dari Allah, terpelihara walaupun 14 abad sudah berlalu waktu turunnya, tapi Allah jaga bacaannya dan tulisannya sampai saat ini. Seperti tulisannya umpamanya, kenapa kalimat absarihim tidak pakai alif, gisyawah tidak pakai alif, azabun pakai alif. Kenapa demikian? Kemudian yukhadi'una wa ma yakhda'una, kok tulisan yukhadi'una dengan yakhda'una sama, bacaannya beda. Itulah mukjizat Al-Quran dalam tulisan yang sangat berpengaruh bagi makna bila kita tadabburi lebih dalam, lebih luas. Baik, mau tamat mengkaji satu ayat saja ini perlu waktu yang panjang dan mungkin akan kasih waktu 5 menit lagi aja. Lalu minta tanya jawab. Oh iya. Satu orang perwakilan tutup dengan doa. Ya, ya. Ya, ada usulan untuk dibuka bagi orang yang mau bertanya. Dipersilahkan. Karena kalau tidak ada kesempatan untuk bertanya, saya juga khawatir ada bahasan yang tidak jelas. Dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, enggak. Oh, tadi dalam penjelasan ayat 3 ternyata itu bukan yang goib, bukan bentuk isi panggil yang masjid. Nah, kegaiban di sini ini kalau kita kaitkan dengan rukun iman, jadi bisa nggak bahwa yang kegaiban ini kita artikan untuk mengimani yang 6 rukun iman itu? Ya tentunya bukan seperti kalau pada Rasul ya bukan Rasulnya, tapi itu ada pertanyaan. Iya. Kemudian yang kedua, tadi kita kalau masuk surga, karena kita bukan melayani. Tapi ada ayat yang mengatakan bahwa di surga itu kita bersenang-senang dalam kesibukan. Nah, kesibukan itu kesibukan melayani. Ya, tadi sempat diangkat itu ya. Belum selesai tapi dibahas.
kegaiban, yu'mina bil ghaib, berarti hakikat kegaiban sangat luas. Karena masdar itu kan namanya juga masdar ya, meliputi isi dari isim, dari sifat, dari zaman, itu masdar. Allah memilih kalimat bil ghaib memang sangat luas maknanya, meliputi kegaiban semua yang gaib. Namun ada yang ditetapkan dalam akhir surat Al-Baqarah yang wajib kita imani yang gaib, yaitu amana rasul bima unzila ilaihi min rabbi kullun amana billah wa malaikatihi, itu gaib kan, wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir, itu jelas sekali dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinna birra man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan yang disebutkan wajib diimani beragam dalam Al-Quran. Ada yang diawali dengan Allah dan hari akhir, ada Allah, malaikat, kitab, rasul. Memang begitulah cara Al-Quran menjelaskan, satu ayat dengan ayat yang lain saling menjelaskan. Maka tadi Bapak menyebutkan bil ghaib, kita hubungkan dengan rukun iman, itu salah satu penjelasan makna bil ghaib ya. Tapi tetap makna bil ghaib tidak bisa berubah. Bil ghaib adalah masdar tetap ya. Tapi dijelaskan antara lain yang wajib kita imani adalah sebagaimana tercantum di akhir surat Al-Baqarah. Kemudian barusan surat Yasin, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Mudah-mudahan ada surat Yasinnya di sini. Oh, ada. Tapi kecil sekali nih. Dalam surat Yasin itu sekitar ayat 55 lah ya, kira-kira ya. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sungguhnya sahabat-sahabat surga, atau yang lebih sering disebut penghuni surga, fi syughulin, dalam kesibukan. Sibuk di sini jangan diukur juga dengan sibuk di dunia. Sibuk di dunia capek, pusing, perlu istirahat. Sibuk di akhirat selamanya istirahat. Kenapa? Karena ada dua bacaan. Ada syughulin, ada syughlin. Harus dicari nih halaman berapa, nggak tahu nih. Inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun. Inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun. Inna ashabal jannatil yawma fi syughlin fakihun. Itu ada banyak bacaan ya. Jadi ada syughul, ada syughlin. Ketika dibaca syughlin menunjukkan kesibukannya, tidak membuat ahli surga sempat mikir-mikir zaman baheula keur di dunia. Enggak, itu enggak terpikir. Apalagi mau membantu, mau mengunjungi keluarga saya, alamat mau ditengok, enggak kepikir, enggak keinginan. Mereka sibuk menikmati kehidupan di surga. Tapi kalau begitu, kalau sibuknya capek, enggak. Syughlin, ghinnya pakai sukun. Sukun, apa arti sukun bahasa kitanya? Ini sukun, berharokatnya sukun. Biasanya disebut pemainnya sukun tanya. Huruf mati. Gimana kalau kita rubah? Jangan huruf mati, huruf tenang. Kan sukun mah tenang. Sakinah. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Sukun itu tenang. Tapi udah biasa huruf mati kan. Ya nggak apa-apa lah, itu metodologi aja. Nah berarti orang yang di surga begitu sibuk tapi tenang, nggak ada bimbang gelisah. Fakihun dan fakihun. Ada bacaan fakihun dan fakihun. Dicarikan. Nah kalau fakihun artinya menikmati fasilitas yang di surga tak terhingga. Surga itu luasnya lebih luas daripada bumi.
Sambungkan dengan langit. Langit yang mana? Semua langit. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardas samawati, bukan sama'u, as-samawatu wal ardu. Satu langit luasnya tidak dapat dijangkau oleh akal kita. Di langit yang satu, di sana ada galaksi raksasa yang di dalamnya terdapat triliunan bintang. Satu bintang saja ada yang lebih besar beberapa kali lipat dari bumi. Itu untuk langit pertama. Bagaimana langit kedua, langit ketiga, sampai sab'a samawat. Nah, surga satukan semua langit dan bumi. Makanya kita menjadi calon ahli surga, optimis. Harus optimis. Kalau pesimis, kata Allah, kamu ada enggak yakin, udahlah, enggak akan dimasuki. Kita harus husnudzan kepada Allah. Ya, ini inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Untuk Abu Ja'far membaca fi syughulin fakihun. Untuk Nafi' Ibnu Katsir Abu Amrin membaca fi syughulin fakihun. Yang lainnya fi syughulin fakihun, termasuk hafaz dari Asim. Jadi ada 3 bacaan. Nah, ketika dibaca syughul, sibuknya tak terhingga. Dibaca syughlin, sibuknya tenang. Jadi jangan sampai dipandang sibuk, ya hari sibuk-sibuknya nih wae mah tuh capek euy di akhirat yang kayak di surga. Enggak, di akhirat mah enggak capek. Makanya ibu-ibu enggak nyambi, ibu enggak. Duh, punya suami banyak capek, malah ini enggak capek. Enggak akan masak, enggak akan mengurus anak, enggak, dilayani, anak-anak juga melayani. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, yatuf alim bildan mukhalladun bi akwabi wa abariq wa ka'sim min Allah. Anak-anak menghibur, bukan ngerepotin, ini minta jajan ini minta itu, enggak. Di akhirat mah gak ada jajanan lagi. Jadi ini makanya saya sebut tafsir 10 qiraat. Wallahu alam. Yang lain sudah ada apa belum menulis tafsir 10 qiraat, saya belum tahu. Saya memberanikan diri, merasa terpanggil. Pertama yang memanggil saya untuk menulis ini adalah sewaktu saya diminta ngisi materi di pesantren Katapang di Kabupaten Bandung. Saya materinya adalah pengaruh qiraat terhadap fikih. Nah, dari situ saya bahas, saya nanya, apa yang memotivasi panitia memanggil saya membahas ini? Ini nih katanya nih, ada yang mencari-cari kelemahan Al-Quran oleh ilmu qiraat, yaitu tetangga kita yang mengaku sebagai jaringan bebas berpikir. Padahal kalau meminjam kata Pak Atian, bukan jaringan Islam, bukan jaringan apa? Jaringan iblis. Ini meminjam kata beliau. Ya, mencari-cari kelemahan Al-Quran melalui ilmu qiraat. Oh, mana yang benar? Syughlin apa syughulin? Fakihun atau fakihun? Dan tulisan fakihun tidak pakai alif, ternyata ada yang baca pendek, fakihun. Dan saya jelaskan di sini, ketika dibaca panjang apa, kalau dibaca pendek juga, saya terangkan sesuai dengan kemampuan. Lafaz fakihun sesuai qiraat Imam Abu Ja'far dapat dipahami bahwa mereka selalu bersenang-senang, kehidupan mereka penuh senda gurau yang dihiasi rasa cinta kasih dan sayang menyayangi tanpa mengenal berhenti. Sedangkan qiraat imam lainnya fakihun memberi makna bahwa mereka menikmati fasilitas hidup yang sempurna tanpa ada kekurangan sesuatu apapun. Luas, fakihun. Fakihun akrab. Akrab dengan sesama, luas fasilitasnya. Sebab kita dapat merasakan senang kalau tempatnya enak, makanannya lezat, minumannya juga tidak kurang, dan teman-temannya juga dekat. Sekarang makanan enak, aman tempatnya, tapi gak ada teman, sendirian. Aduh,
berat. Banyak teman yang dekat tapi gak ada makanan, gak ada minuman, itu di tempat gempa. Kita doakan ya hamba-hamba Allah yang meninggal dengan gempa. Pada umumnya mereka ketika terjadi gempa langsung istighfar, langsung baca tahlil, berarti mereka syuhada. Semoga Allah masukkan mereka ke dalam golongan syuhada surga. Dan orang-orang yang masih hidup, masih diberi kehidupan namun tidak punya rumah, bahkan badannya cedera, semoga Allah berikan kepada mereka nikmat sabar, sehingga kalau dengan adanya nikmat sabar mereka bersama Allah. Wallahu ma'as sabirin, wallahu yuhibbus sabirin. Kalau sudah bersama Allah, kenikmatan di atas orang lain. Tidak dipandang bahwa orang yang terkena bencana adalah dalam keadaan menderita selalu, enggak. Mereka terkadang sedang mendapatkan cinta Allah. Kita doakan. Dan alhamdulillah ya, kemarin keluarga saya dari Magdis bersama 2 engkel dan mobil berapa lah gitu datang ke sana. Cuma saya enggak, karena saya persiapan untuk ngisi hari ini. Dan supir juga baru datang tadi. Hampir-hampir saya tidak datang ke sini karena gak ada supir, tapi ya alhamdulillah supir walaupun masih ngantuk bisa berangkat ke sini tadi. Saya tidak ke sana, tapi istri saya ke sana. Ya alhamdulillah kita amanat dari para jamaah yang titip, ada pakaian, ada tenda, ada terpal, ada berbagai macam sudah dikirimkan ke sana, dan makanan juga berdatangan terus. Yang nasi bungkus berdatangan terus, ya alhamdulillah terkirim ke sana kemarin. Yang mungkin tentu tidak cukup 1 kali ngirimnya. Biasanya waktu awal-awal banyak datang itu, sudah sekian lama pada bosan lagi. Nampaknya kita harus memprogram beberapa kali. Jadi bagi bapak dan ibu mau kirimkan ke sana, insya Allah. Itu kan Al-Quran menyebutkan innahu khabirun bima taf'alun. Allah itu memperhatikan apa yang kamu kerjakan. Dan itu setelahnya ayat berbunyi wataral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Engkau lihat gunung-gunung itu berdiri tegak, berhenti, diam, enggak, berjalan seperti berjalannya awan. Nah, gunung berjalan, ya kalau berjalan tentunya kan ada pengaruhnya, pengaruh ke bawahnya, pengaruh ke pinggirnya. Nah, begitulah gunung-gunung. Berarti bukan cuma gunung yang di Cianjur saja, gunung-gunung yang lain juga berjalan. Cuma ada yang masih dalam keadaan kokoh kuat, ada yang sudah ada retak-retak. Baik, mungkin cuma 1 pertanyaannya ya. Insya Allah kalau masih ada lagi, ya silahkan. Terima kasih Pak Kiai. Baiknya. Kalau kita bicara mengenai masalah gaib, ya, goib gitu Pak ya, luas sekali menurut saya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi saya kira kalau bicara mengenai beriman, ya, mungkin dengan 1 kata saja beriman, yu'minuna, tapi dari bahasa Indonesia itu luas sekali pengertiannya. Barangkali Pak Kiai bisa menjelaskan. Karena kalau kita bicara mengenai gaib, ya, Allah itu gaib, malaikat gaib, bahkan setan, jin juga goib. Tapi kalau kita kaitkan dengan yu'minuna, beriman, apakah beriman itu juga ada artinya dengan percaya? Apakah beriman itu ada juga pengertiannya dengan tunduk? Karena kalau kita bicara mengenai, kalau kita percaya, ya percaya ini kita beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Tapi kalau kita bicara beriman kepada setan dan jin, ya tampaknya tidak mungkin kita percaya kepada setan dan jin. Memang ada, ya, karena dia goib. Jadi kita itu harus menjelaskan supaya kita jangan bingung. Kalau saya, mungkin pemahaman saya salah, seolah mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada saya bertanya salah. Kalau kita bicara tadi mengenai beriman dari itu, mungkin Pak Kiai bisa jelaskan. Karena menurut saya, yang goib itu banyak yang goib. Sekarang ada menurut saya, surga itu goib, neraka itu goib. Karena kita sampai
sampai ke sana dan kita tidak bisa membayangkan. Kenapa menurut pengetahuan saya begitu kita wafat, ya, sampailah kita ke alam barzakh. Di sana kita menunggu semua, menunggu bahwa nanti kita akan apakah nanti kita berjuang, kita ke surga atau ke neraka. Di sana kita menunggu. Tadi di sana, ya, kalau saya kita disiksa apabila kita banyak melakukan dosa dan kita tidak istirahat dengan tenang apabila kita memang orang beriman dan duduk kepada Allah. Jadi sekarang kadang-kadang kita tidak bisa lihat bahwa saya orang yang meninggal, ya. Mudah-mudahan kita dapat dimakan gitu. Tapi ada yang bilang bahwa saya sudah meninggal, dia sudah di surga. Jadi ini juga salah, apakah ini satu pemahaman yang salah seperti itu? Saya kira mereka pakai pada saya itu biasa. Ya, terima kasih. Itulah Allah Subhanahu wa taala pilih formulasi kata masdar ghaib, tidak bil ghaibi, ya. Tidak alladzina yu'minuna bil ghaibi, tapi bil ghaibi. Makanya saya cenderung mengartikan ghaib itu kegaiban, bukan yang gaib, tapi kegaiban. Kalau yang gaib tadi, kata Bapak, kita mah tidak percaya kepada setan, kepada iblis mah. Tapi percaya kepada kegaibannya iblis karena Allah memberitahu. Bukan iblisnya yang kita percayai, tapi kegaibannya. Dengan percaya kepada kegaiban iblis, kita waspada terus setiap saat. Jangan sampai tergoda, karena iblis tidak kelihatan, setan tidak kelihatan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Iblis dan kabilahnya melihat kamu di mana kamu tidak melihat mereka, karena gaib mereka. Tapi iblis di hadapan jin tidak gaib, di hadapan kita gaib. Ada tingkatan-tingkatannya yang gaib juga, tapi yang maha gaib Allah. Dan akhirat adalah yang sangat gaib untuk semuanya, kecuali Rasulullah diberi oleh Allah kesempatan melihat surga dan neraka sewaktu masih beliau berada di dunia. Khusus untuk Rasulullah, karena Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, penyebar rahmat untuk seluruh alam. Di dunia beliau penyebar rahmat, di akhirat beliau penyebar syafaat. Subhanallah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kalau tadi, ya, bagaimana Bapak sampaikan, gaib itu luas sekali bicara gaib ini. Sulit untuk kita batasi. Makanya pertanyaan pertama, iman kepada rukun iman yang 6 itu adalah bagian dari makna yu'minuna bil ghaib. Karena ghaib kegaiban. Nah, kegaiban Allah, Rasul, malaikat dan surga dan neraka kita imani. Dan untuk surga dan neraka, surganya dan nerakanya kita beriman. Bukan kegaibannya semata, tapi surga dan nerakanya kita beriman karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita imani. Malaikat kita imani karena diperintah oleh Allah, tapi kita tidak diperintah untuk beriman kepada jin, tapi beriman kepada kegaibannya jin. Karena jin itu sendiri, arti jin itu apa? Jannal lailu junnatun, jinnah itu berkaitan dengan yang tidak terlihat semuanya itu. Janin tidak kelihatan kan? Junnatun itu perisai. Perisai itu menghalangi pandangan untuk melihat di belakang perisai. Junnatun apa? Jinnah bentuk jamak dari jin. Jannal lailu, apabila malam sudah gelap gulita, itu jannah itu. Jadi kalimat huruf jim dan 2 nun itu memberi makna yang tidak terlihat semuanya itu. Nah, pertanyaan berikutnya apa? Lupa lagi. Sudah terbahas. Gimana? Iya, baik. Barangkali itu saja. Mudah-mudahan bermakna bagi kita semuanya. Saya akan melanjutkan perjalanan ke Masjid Istiqomah. Jadi
nanti saya jam 7 acara di Istiqomah jam 7.30 tepatnya. Nah, di Istiqomah membahas tentang apa temanya? Tentang gempa lah. Di Istiqomah tentang ujian dari Allah ya, tentang musibah. Sedikit lagi Pak Kiai. Ya. Apa beda Sidratul Muntaha dengan surga? Iya. Betul. Pada kita betul iya. surga. Sedangkan dia waktu dia itu iya. Nah, ini lebih luas lagi nih. Beriman kita kepada Rasulullah ya, berbeda dengan iman kepada nabi-nabi yang lainnya atas perintah Allah. Kita tidak membedakan kenabiannya, tapi karena Allah memposisikan Nabi Muhammad di atas yang lain, kita imani posisi beliau di atas yang lain sesuai dengan perintah Allah. Kan manusia yang jumlahnya miliaran dipilih oleh Allah untuk diangkat menjadi nabi sejumlah sekian banyak. Dari sejumlah nabi dipilih untuk menjadi rasul. Dari sekian rasul dipilih nama-namanya diabadikan dalam Al-Quran, diperkenalkan kepada kita. Dari sekian banyak rasul yang tercantum dalam Al-Quran, ada 5 yang diistimewakan yang disebut dengan ulul azmi, yaitu dari mulai Nuh, Ibrahim, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, 5 orang. Dari 5 orang dipilih lagi 2 orang. Ya udah kita imani ini pilihan dari Allah. Kita imani Allah memilih 2 orang dari 5 yang mendapatkan kedudukan uswatun hasanah. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim tersebut di dalam surat At-Taghabun, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim. Kalimatnya uswatun hasanatun fi Ibrahim. Dan Nabi Muhammad jelas dalam surat Al-Ahzab. Iya. Kemudian dari 2 uswatun hasanah, Allah pilih 1 orang yang mendapatkan kedudukan tidak tercapai oleh siapapun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat lil alamin. Alam bukan cuma manusia. Termasuk Sidratul Muntaha tadi. Termasuk alam yang tidak kita jangkau dengan akal, dengan ilmu, dengan apapun. Di sana tersebar rahmat dari Allah melalui Rasul tersebar. Makanya dalam kisah Mi'rajnya Rasulullah kan, ketika Rasulullah bersama Jibril melakukan perjalanan begitu jauh sampai Jibril berhenti, lanjutkan engkau saja, aku cuma sampai di sini. Itulah rahmatan lil alamin. Dan untuk kita bahwa Rasulullah rahmatan lil alamin khusus untuk Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain enggak. Apa itu? Ketika kita mengucapkan salam kepada Rasul saat ini, Rasul menjawab salam kita. Yang lain enggak ada kalimat itu. Ma yusallimu alayya ahadun illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Masallam ahadun, ya, tidaklah bersalam mengucapkan salam kepada aku seorang pun di muka bumi kecuali aku diberi oleh Allah kesempatan membalas salam tersebut. Sehingga kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad dari Masjid Ahmad Hidayat, assalamu alayka ayyuhan nabi. Kalau kepada yang lain, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Tidak assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayka ayyuhal anbiya, enggak. Assalamualaikum ayyuhal anbiya, enggak. Hanya kepada Nabi Muhammad assalamu alayka, karena hanya Nabi Muhammad yang membalas salam kita. Ini juga ya sudah iman kepada kegaiban ini. Begitulah keterangan dari Allah, dari Rasul. Alhamdulillah kita termasuk yang dipilih oleh Allah menjadi umat penyebar rahmat ke seluruh alam. Kita harus mensyukurinya. Yang menyebar rahmat ke seluruh alam, Nabi dari Bani Ismail, yang diangkat, kabilah yang diangkat oleh Allah di atas alam, Bani Israel. Tapi bukan menjadi penyebar rahmat, malah Bani Israel membunuh para nabi.
Ya, Al-Quran menyebutkan wa anni faddaltukum 'alal alamin. Kami angkat kalian di atas alam. Kenapa Allah menegaskan kepada Bani Israel diangkat di atas alam? Dengan banyaknya para nabi. Kan para nabi kebanyakan dari Bani Israel. Berarti Bani Israel itu lebih mulia secara posisi di dunia, tapi di akhiratnya karena mereka adalah tidak memperhatikan karunia Allah, tidak bersyukur, bahkan kufur, sehingga dikecam dalam Al-Quran. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya sebagai umat akhir zaman. Umat Nabi akhir zaman, kedudukannya sangat tinggi, alhamdulillah. Baik, udah lewat jam 6, kita cukupkan dulu. InsyaAllah mudah-mudahan dapat bertemu lagi di kesempatan lain. Kalau tidak bertemu di dunia, bertemu di akhirat, insyaallah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa lana Muhammad wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Alim al-ghaibi wa syahada. Engkau pilih kami menjadi orang yang beriman. Lakal hamdu ya Rabbana wa lakal syukur. Engkau berikan kepada kami nikmat berkumpul di tempat ini, ya Allah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur. Ya Allah, kami mohon Engkau tetapkan dalam kalbu kami nikmat iman sampai ajal menjemput kami. Kami tidak mengeluarkan kalimat akhir menjelang wafat kecuali kalimat al-iman, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berikan kepada kami Allah nikmat husnul khatimah. Selamatkan kami dari bahaya su'ul khatimah dan pertemukan kami di akhirat, ya Allah, dengan hamba-hamba pilihan-Mu dari kalangan para nabi, para rasul, dan berikan kepada kami nikmat bertemu dengan Rasul bersama keluarga kami, ya Allah. Dan berilah kami nikmat bertemu dengan Engkau, ya Rabbana. Allahumma matina bin nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik fi ghayri dharra wa dharra wa la fitnati mudillah. Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebih yang dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.